Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat kehidupan. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai fasilitasnya dan petunjuknya, khususnya adalah nikmat iman, Islam, dan juga hidayah untuk terus-menerus mempelajari agama Islam melalui kajian-kajian atau membaca buku. Dan nikmat itu sampai sekarang ini di penghujung tahun 2024 yang sebentar lagi akan masuk tahun 2025. Maka kita syukuri dengan semakin menambah ketakwaan yang telah ada dan meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita masuk ke tahun 2025 akan menjadi lebih baik dibandingkan pada tahun 2024. Akan menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berlanjut hidup sampai akhir tahun 2025, kita menjadi lebih baik, lebih banyak pahalanya. Dan apabila kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025, maka kita diambil dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Untuk kita bisa memperbaiki diri, maka kita harus tahu standar apa yang akan kita perbaiki. Standarnya apa? Standarnya adalah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka di antaranya pada kajian pagi ini saya akan melanjutkan kajian yang lalu tentang bagaimana bukti iman kita atau bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hal, yakni melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan 3 akhlak penting yang menjadi bukti seseorang itu beriman. Maka hendaklah di akhir tahun ini masuk tahun baru nanti kita melihat bagaimana apakah kita sudah benar-benar beriman di dalam 3 hal ini. Yakni di dalam perkataan, apakah perkataan kita sudah baik yang kita katakan maupun cara berkatanya. Apakah sudah baik? Atau apakah kita sudah bisa menjaga lisan kita? Kalau berkata baik, kalau tidak bisa, lebih baik diam, kata Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bagaimana berkata yang baik. Di antaranya adalah berbicara hanya dalam perkara kebaikan. Yang kedua, berbicara dengan suara yang dapat didengar, yang proporsional. Yang ketiga, tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna, yakni laghun. Yang keempat, tidak semua apa yang kita dengar harus disampaikan kepada orang lain. Kita harus bisa memilah-milah mana yang harus kita sampaikan kepada orang lain dan mana yang tidak perlu kita sampaikan. Sebab bisa jadi perkataan itu kalau disampaikan akan menimbulkan permusuhan. Misalnya orang diajak menggunjing oleh orang lain, tidak bisa menghindar dari orang itu, maka ya jangan yang didengar dari orang menggunjing itu disampaikan pada yang menggunjing, karena itu akan menimbulkan permusuhan. Yang kelima, menghindari perdebatan dan saling membantah yang tiada guna juga, yang tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang keenam, menghindari perkataan yang jorok, yang keji. Yang berikutnya adalah tidak menggunjing atau tidak ghibah dan tidak mengadu domba. Yang berikutnya, mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. Dan yang ke-10, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Ketika di pertemuan misalnya, bukan di pengajian. Kalau di pengajian ya tentunya ada waktunya untuk berbicara. Yang 11, menghindari perkataan kasar, keras, dan ucapan yang menyakitkan perasaan. Dan yang ke-12, menghindari sikap mengejek, memperolok-olok, dan memandang rendah orang lain dalam berbicara. Itu cara berbicara. Kemudian yang kedua dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Dalam Al-Quran dikatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka di sini ada perintah untuk memperbaiki atau berbuat baik terhadap tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, tetangga itu ada tetangga yang mempunyai dua hak, ada tetangga yang mempunyai tiga hak, ada tetangga yang mempunyai satu hak. Tetangga yang mempunyai satu hak adalah tetangga yang bukan Islam, yakni tetangga non-Muslim. Kalau kita mempunyai tetangga non-Muslim, maka dia mempunyai satu hak. Berarti kita berkewajiban terhadap tetangga itu satu hak, yakni sebagai hak tetangga, tidak boleh diganggu. Sedangkan yang mempunyai dua hak adalah tetangga yang Muslim tapi tidak kerabat, tidak keluarga. Haknya adalah satu hak sebagai tetangga, dua hak sebagai seorang Muslim. Ya. Nanti hak tetangga akan kita bahas. Misalnya hak tetangga adalah diperbaiki atau berbuat baik, tidak ganggu. Maka dia tidak boleh diganggu karena dia tetangga kita. Lah hak sebagai seorang Muslim, apabila mati diantar ke pemakamannya. Apabila kita ketemu, kita mengucapkan salam kepada dia. Ya. Apabila dia mengundang kita, kita datangi. Itu adalah hak-haknya. Hak seorang Muslim terhadap orang Muslim yang lain, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan yang mempunyai tiga hak adalah tetangga Muslim dan keluarga. Misalnya kakak beradik. Dia mempunyai hak tetangga, dia mempunyai hak sebagai seorang Muslim, dia mempunyai hak sebagai saudara. Yakni bisa saling mewarisi. Ya. Kemudian karena saudara diutamakan dalam segala-galanya. Ya, itu adalah tetangga, hak tetangga. Lalu apa saja sih haknya atau
Saking pentingnya tentang tetangga ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku mengenai tetangga. Yani tetangga. Artinya sering sekali diwasiati oleh malaikat Jibril tentang tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga akan dijadikan ahli waris, saking dipentingkannya. Nah, di antara perwujudan memuliakan tetangga, ya, sebagai orang beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Di antara cara memuliakan, yang pertama, tidak merampas tanah tetangga, meskipun sejengkal, meskipun setengah jengkal, meskipun sedikit. Jangan sampai merubah batas tanah. An-Nabi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail annahu khasamatu arwa fi haqqin za'amat annahu intaqasahu laha ila Marwan. Faqala Sa'id, ana antaqisu min haqqiha syai'an ushidu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man akhadha shibran minal ardi dhulman fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamah min sab'i ardin. Sahih Al-Bukhari. Dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, ada seorang wanita yang menuduh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail itu mengambil tanah tetangganya, mengambil tanah Arwa tadi, nama tetangganya Arwa, perempuan tadi yang menuduh Sa'id bin Amr. Lalu dia lapor kepada Marwan, yakni khalifah pada waktu itu. Maka ketika dilaporkan, Sa'id mengatakan, apakah pantas aku mengambil hak tanahnya, meskipun sedikit, padahal aku telah menyaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah atau bumi yang bukan haknya, ini batas, misalnya batas tanah diambil sedikit, digeser batasnya, niscaya dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat nanti sampai ke dalam 7 lapis bumi. Itu hukumannya orang yang mengambil tanah hak milik orang lain, yakni batasnya dirubah misalnya. Dan juga ketika, jadi batas tanah itu tidak hanya sekedar batas dirubah, sampai pun ketika seseorang memiliki pohon
lalu pohonnya itu melayung atau berada di atas tanah orang lain, maka pemilik tanah itu boleh memaksa pemilik pohon itu agar menebang dahan yang berada di atas tanahnya. Kalau memang tidak mau, maka boleh si pemilik tanah tadi menebang pohon yang berada di atas tanahnya tanpa harus mengganti rugi. Ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Sa'di dan juga yang lainnya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Sa'di mengatakan, jika dahan atau ranting pohon menjalar ke tanah atau ke udara orang lain, dan orang tersebut tidak merelakan keberadaan dahan tersebut, maka pemilik pohon diperintahkan untuk memangkas dahan tersebut. Jika dia tidak mau, maka pemilik tanah menekuk dahan tersebut tanpa memotongnya kalau bisa. Jika memungkinkan, kalau pohonnya itu masih kecil, ditekuk, dikembalikan ke tanah yang milik pemilik pohon itu. Jika memungkinkan. Jika tidak mungkin disingkirkan, jika tidak mungkin disingkirkan kecuali dengan dipotong, maka pemilik tanah boleh memotongnya. Dan dia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti terkait pemotongan dahan tersebut. Ini berlandaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang. Saya sampaikan terjemahannya saja. yakni an Samurah bin Jundub. Diriwayatkan dari Abu Uyainah. Dia berkata, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Ali menceritakan tentang Samurah bin Jundub, bahwa ia dahulu memiliki pohon kurma kecil yang berada di kebun seorang laki-laki Ansor. Jadi Samurah menanam pohon kurma di tanahnya orang laki-laki Ansor. Samurah berkata, laki-laki itu mempunyai keluarga. Muhammad berkata, Samurah pernah memasuki kebun kurmanya, sehingga laki-laki Ansor tersebut merasa terganggu dan berat hati. Jadi Samurah nandur kurma ning kebone wong liya. Pada saat generasi bapaknya enggak ada masalah. Memanen berarti rito, boleh. Tapi setelah masa anak-anaknya keberatan, ada kebun ada tanaman kurmanya Samurah di tanahnya. Lalu ia meminta kepada Samurah untuk menjual pohon kurma tersebut. Namun Samurah menolak. Lalu laki-laki Ansor itu meminta agar ia memindahnya, pindah baik, ojo ning kebunku. Namun Samurah tetap menolak. Lalu ia pun datang menemui Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW kemudian meminta Samurah agar menjual pohon kurma tersebut. Namun ia menolak, tetap enggak mau. Lalu beliau Nabi SAW memintanya
agar memindahkannya. Namun Samurah tetap menolak juga. Beliau pun bersabda, berikan kepadanya dan bagimu bagian demikian-demikian. Artinya, udah, kalau ndak mau menjual untuk dibeli sing duwe kebon, tidak mau memindahnya, ya lebih baik kamu berikan kepada pemilik kebun, hasilnya dibagi. Kamu sekian, pemilik kebun sekian. Jadi musyawarahnya seperti itu. Yani sesuatu yang menyenangkan. Kamu dapat bagian, sing duwe kebun juga dapat bagian. Namun ia menolak. Samurah menolaknya. Beliau lalu bersabda, Nabi SAW bersabda, engkau adalah orang yang menimbulkan madarat. Engkau adalah orang yang menimbulkan kesusahan orang lain. Jadi kalau kita mempunyai pohon, dahannya melayung ke tanah orang lain, baik itu di rumahnya maupun tanah masih kosong. Ketika dahan itu melayung ke atas rumah, kelihatannya sepele. Tapi bisa bayangkan, misalnya pohon mangga, mangganya jatuhi gendeng, gendengnya pecah. Jadi perkara, artinya menjadikan rumahnya bocor. Atau tidak, pohonnya tidak besar, buahnya tidak besar, tidak jatuhi gendeng, tapi daun-daun yang rontok itu akan mengendap di genteng, akhirnya gentengnya berlumut, kemudian gentengnya pun pecah. Atau daun-daun tadi menghalangi air untuk jatuh dengan lancar, akhirnya rumahnya bocor juga. Itu menimbulkan madarat. Kata Rasulullah. Kalau tanah kosong bagaimana? Tanah kosong yang di atasnya dilayungi pohon yang besar, tanah ini menjadi tidak subur, tidak bisa ditanami, merugikan juga. Ibaratnya orang pohon yang besar, pohon mangga atau pohon rambutan. Kalau di desa paling banyak itu pohon rambutan. Misalnya di sini, di perbatasan ini kita menanam pohon mangga adas, sing pohonnya bisa gede. Ini rumah kita, di sini perbatasan milik orang lain, kita nanam di sini. Lalu dahan-dahan itu larinya adalah ke tanah orang. Maka tanah milik orang lain ini nggak bisa ditanami karena adanya dahan. Itu dari sisi dahannya, belum dari sisi akarnya. Akarnya juga lari ke tempat tanah orang lain tadi. Karena di sini sudah ada akar-akar, tanah ini pun tidak menjadi tanah yang subur. Ya. Di kejadian kayak gitu zaman Rasulullah sudah ada, kita tinggal menerapkan. Musyawarah, akhirnya karena musyawarah tidak berhasil, si Samurah ini kaku wonge. Kon ngedol wegah, kon mindah wegah, bagi hasil wegah. Pokoknya weku ning tanahmu won, weku.
Maka apa? Kata Rasulullah, yakni Rasulullah mengatakan kepada Samurah, engkau adalah orang yang menimbulkan madarat, menimbulkan kesusahan. Lalu Rasulullah SAW kemudian berkata kepada orang Ansor, kepada pemilik tanah itu, pergi dan cabutlah pohon kurmanya. Jadi Rasulullah memerintahkan cabut, karena dia wis dijak musyawarah ora gelem. Ya. Jadi ini cara mengatasi ketika ada pohon yang melayung ke atas rumah kita atau tanah kita yang kiranya mengganggu. Ya. Yang pertama, diajak musyawarah. Bagaimana, apakah untuk ditebang, ataukah ganti rugi, ataukah buah yang ada di atas pohon saya, milik saya. Kalau si pemilik pohon itu tidak mau semuanya, maka kita boleh menebang. Menebang dahan yang di atas tanah kita. Tidak seluruh pohon. Meskipun memang ada pendapat yang lain yang tidak boleh, tidak memperbolehkan kita menebang. Namun setelah dibahas, lebih cenderung pada diperbolehkan untuk menebang, karena bahayanya lebih besar kalau tidak ditebang. Misalnya si pemilik tanah itu tidak ridho, maka akan terjadi perseteruan, permusuhan antara pemilik tanah dan pemilik pohon sepanjang masa. Bahkan sampai keturunannya sebelum pohon itu ditebang akan terjadi permusuhan terus. Ya. Sebelum teratasi. Yang kedua, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga. Apakah itu dengan suara, misalnya menyetel televisi, menyalakan televisi keras-keras, radio, musik, pokoknya jangan mengganggu tetangga. Buang air kotoran sembarangan yang mengakibatkan tetangganya terganggu. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Hadis Sahih Al-Bukhari. Juga hadis an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga, apakah dengan pohonnya, apakah dengan ulahnya, maka tidak masuk surga. Juga dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hakim, mengatakan, inna fulanatan tusallil laila wa tasumun nahar wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salitatun qala la khaira fiha hiya finnar wa qila lahu inna fulanatan tusallil maktubah wa tasum ramadan wa tatasaddaq bil athwar wa laysa la syai'un ghairuhu wala tu'dhi ahadan qala iya fil jannah. Ini hadis dari Abu Hurairah, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fulanah selalu sholat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya, menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya. Rasulullah bersabda, dia orang tidak baik, dia masuk neraka. Ya, disebabkan menyakiti tetangga. Kemudian disebutkan lagi kepada Rasulullah bahwa fulanah
hanya melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, dan bersedekah hanya dengan secuil keju. Artinya dengan sedekah sedikit banget, karena memang tidak punya. Salate mung salat fardu, puasane ya puasa Ramadan, sedekah sidik banget. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Dia baik terhadap tetangganya. Rasulullah bersabda, ia orang baik, ia masuk surga. Jadi pentingnya menghormati tetangga. Yang ketiga, berbagi makanan dengan tetangga, saling ngei. Nek biye paling orane setahun pisan nono saling ngei, saling memberi. Ya ini bodoh. Nek bodoh itu kan tukar menukar gampangnya, saling memberi antara tetangga. Sampai malam bodoh itu biasanya saling memberi makanan, kupat karo ayam, kabeh tetangga, bahkan kadang-kadang sak kampung. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, "Idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha. Summa anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf." Hadis riwayat Muslim. Apabila engkau memasak daging, gulai, gawe gulai gampangnya, atau gawe pindang serani, maka perbanyaklah kuahnya, airnya perbanyak. Lalu perhatikan tetanggamu dan berikanlah pada mereka dengan cara yang baik. Jadi supaya jadi akeh. Gampangnya dagingnya sak potong cilik, tapi banyune sak mangkok. Tetanggane dikai. Itu ajaran Rasulullah. Dan dulu dilakukan, tadi saya katakan, bulan puasa, bulan Ramadan itu saling memberi. Tapi dengan modern, wah gue penghamburan harta, akhirnya orang-orang hal itu wis dilangke. Padahal itu sunnah Rasulullah yang diajarkan Rasulullah minimal setahun pisan. Nek kono bedino angel. Menghamburkan lebih menghamburkan mana? Dengan memperingati tahun baru. Saya hambur-hamburan tahun baru. Kue ora disunahkan Rasulullah SAW. Yang keempat, menjenguk jika sakit. Dan pahalanya amat sangat besar. Apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga, sehingga dia duduk menanam buah di surga. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore hari. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya akan diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang kelima, mendahulukan tetangga yang paling dekat. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Ngei, jumlahi sidik, diluru yang paling dekat. Ya, diluru yang paling dekat. Diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah?" Beliau menjawab, yakni Rasulullah menjawab, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Yang paling dekat pintu rumahnya, itulah sing dikai. Nek ora iso nyai kabeh. Karena tadi
kita masak masakan yang istimewa, yang tidak biasanya. Tapi kita bisanya ngai tetangga siji, jadi telok sing ngarepe atau sing sebelahi, pokok yang terdekat dengan kita itulah yang diberi. Kemudian bukti iman yang ketiga adalah memuliakan tamu. Ya, menyambut tamu dengan wajah berseri-seri, mengidamkan jamuan, melayaninya dengan baik, dengan tutur kata yang baik, dengan wajah yang ceria, siapapun tamunya. Itu harusnya seperti itu sebagai orang mukmin. Tidak boleh berwajah yang tidak menyenangkan, dengan kata-kata yang tidak menyenangkan ketika kita kedatangan tamu. Meskipun kita dalam keadaan sibuk, ya, diterangkan kesibukan kita dengan sebaik-baiknya. Hadis Rasulullah menjelaskan, yakni dari Abu Shuraih Al-Adawi, bahwasanya dia mengatakan, sami'tu udunaya wa absartu ainaya hina takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar dengan dua telinga saya dan saya melihat dengan kedua mata saya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qal yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafah salasatu ayyam. Fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi. Sahih Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya dengan memberinya jaizah. Jaizah itu hadiah, ya, pelayanan yang baik, disuguh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu hadiahnya? Hadiah tamu itu, beliau menjawab, melayaninya sehari semalam. Ya, melayaninya sehari semalam. Masa melayani tamu itu 3 hari, jika lebih dari 3 hari termasuk sedekah. Jadi ya disuguh ya lainnya. Ini juga dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Ya, nah ono tamu betul-betul dilayani dikai mangan apa meneh ning desa. Tamu itu harus duduk durung ana wedang, digodhokke dhisik nganggone kayu blarak. Blarak iki godhong daun apa jenenge? Daun kelapa yang sudah kering. Digodhok mambu sangit. Disuguhke, kudu nunggu. Durung meneh durung liwet, gawe liwet. Nggo gawe nyuguh tamu. Lawe lauknya ya ora berat, paling dicukukke telur ayam kuwi nek pas ana ayam sing bertelur dicukuk didadar wis dikai uyah. Tapi itulah penghormatan pada tamu. Saiki wis ora ana. Barang duit wis ana, penghormatannya kepada tamu sudah tidak ada lagi. Padahal itu adalah disarankan oleh Rasulullah. Di kota juga dulu saya melihat bahwa di kalangan Arab khususnya, di depan rumah itu mesti ada kamar mandi khusus yang untuk tamu tekonggih biar kan sangat barangkali. Saya wis ilang muka omah. Demikian Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita introspeksi diri, bagaimana kita berbicara, apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana kita bertetangga, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana kita melayani tamu, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah, tingkatkan. Kalau belum, berusaha.
Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati inda qida'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah wal himayah wal qanaah wal zuhd wat taufiq lima tuhibbu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.